memandang pantaimu Bali. Batu karang di timur itu adalah seorang yogi. Duduk bersila dalam samudera. Tidak bergeming ia oleh gelombangnya. Langit yang perkasa menyelipkan kembang di telinganya. Bulan cantik berkunjung ke pura dan ia berkata, "Aku persembahkan nafasku kepada tanah yang merendah dan kepada gunung si pertapa." Adapun aku saudaraku hanyalah ayam pudak. Keringat mengucur tubuh coklat yang keruh. Kujilat tapak kakimu di pasir tanah kurus. Kami harus membangun dunia. Kami diseret oleh zaman. Kami harus belajar A, B, C, D. Kami dirangkul, kami disetubuhi oleh para bule. Angin menggiring ombak ke pantai. Matahari telanjang dan buih-buih yang tak bertenaga pupus ke dalam. Iya, kitalah buih-buih itu. Anak-anak kecil berjajah Coca-Cola. Tubuh polos dua raksasa putih mengangkangi wangi jiwa pura. Dan tiga wanita Bali bersimpuh. Pijat sir, pijat sir, pijat sir. Oh, beautiful. Lama tak suam matahari dan lama di dera mesin dan keriuhan yang sepi. Haha, si Bonnet menyimpan Paris di kantongnya dan si Garden menyelipkan New York di kantong celananya. Pantai mengangkang bagai hendak direguknya dan si Jenny buka kutang. Angin matahari mengusapnya. Mari tuan, mari. Nah tuan, ini tanah kami tuan. Silakan beli tuan. $10 sir. Ini seni khas Bali. Tuan, itu bar and restoran tuan. Sebelahnya itu hotel. Sebelah saya ini gigolo kami nyonya. Tuan, mari tuan. Mari telanjang bulat dengan alam. Ya, kalau mau silakan copot pakaian. Tante, doa boleh. Mari tuan, nengko ombak tuan. Dan mari kita bergulung-gulung di pasir tuan. Tuan
butuh hiburan dan kami perlu uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudaraku semuanya, kiranya saudara-saudara suci di rumah saya, maka saya mohon permintaan izin. Karena saya kedatangan bayi, maka saya mintakan saudara-saudara semua supaya memberi salam kepada sang bayi. Wah, selamat ya nak. Wah, selamat ya nak. Semoga kamu kelak menjadi anak yang berbakti
kedua orang tuamu, nak. Dan kelak jika kamu menjadi orang, kamu akan berguna bagi nusa dan bangsa ya, nak ya. Amin. Selamat ya, nak ya. Besok kalau sudah besar, jadi pegede, jadi pejabat, tapi ya jangan korupsi. Lan misale sesuk dadi pemuka agama to. Aja kakean to, Bos. Udah bangsa kudu. Aku yo dan gede yo kene yo. Sesuk nek gede yo dolanan mau limo. Apa meneh? Bedok. Aku opo meneh narkoba. Aku ngepil. Aku dicampur klotset koyo ngono. Ora kowe. Rape. Saudara-saudara sekalian, saya mau minta sekali lagi supaya sang bayi bisa sehat walafiat. Makanya itu saya mintakan doa pada saudara-saudara semua yang dipimpin oleh Mas. Monggo saya. Ya, doa dimulai. Monggo para dulur-dulur, para warga nggih berdoa dimulai. Hormat kami kepada Yang Maha Welas Asih. Hormat kami kepada guru-guru besar dan nabi-nabi agung. Hormat kami kepada leluhur empat penjuru alam semesta. Hormat kami kepada Ibu Bumi dan Bapak Langit. Semoga semua makhluk mendapat keberuntungan, ketenangan, dan keamanan. Semoga semua makhluk merasakan kesejahteraan, ketentraman, dan kesentosaan. Semoga semua makhluk menikmati kebahagiaan dan kemuliaan. Semoga semua makhluk bebas dari rasa benci, dengki, dan iri hati. Semoga semua makhluk terhindar dari bencana alam. Ya Gusti yang Maha Agung, Engkaulah segala-galanya. Dengan melewati upacara ini, semoga Gusti berkenan di hati. Amin. Cuk bayar. Cuk bayar. Anak mani. Anak mani. Kenapa yang menangis? Apa kau nangis, Mas? Mungkin berisik karena kita tadi kok ya? Bukan karena itu, Mas. Bukan karena itu. Sarung hampir batasmu yo kayak kena uyuwe. Oh iya Mas, ini laki-laki apa perempuan ya? Sama-sama seperti kalian ini. Oh, kintil. Pantes
nggih. Saudara-saudara, coba perhatikan anak ini baik-baik. Mungkin kelak anak ini akan menjadi anak yang pinter lan bijaksana. Gimana Mas Agus? Ya mungkin aja jadi pahlawan. Jadi penggede sing arif lan bijaksana. Wes, sik Mas. Maksudmu mau jadi pahlawan apa? Pahlawan kan banyak. Asing jelas kok Mas nek ngomong gitu. Ya, jadi pahlawan apa saja itu ya terserah bayinya nantinya kalau udah besar. Mau jadi pahlawan ekonomi, pahlawan pembangunan, pahlawan rohani, terserah, bebas. Yang penting jadilah pahlawan yang berguna bagi nusa dan bangsa dan jauh dari pamrih-pamrih pribadi. Lama tak? Cocok. Oh lah iya, maksudku pahlawan dulu itu siapa? Beliau-beliau kan banyak. Sing ngendi to sing tok maksud ki mau? Angel ketumane, angel. Aku kan mohon penjelasan arep dadi apa gitu sih. Mosok kayak gitu aja mbok pertanyake. Harusnya kan kamu sendiri kan bisa nyari. Oh, dong. Kowe riset gede geram mangan sedina ping 3 kok yo iso mikir sing go dengkul. Oh. Goblok. Sudah. Saudara-saudaraku, jangan bertengkar. Oh, nggih. Karena ini masih warga semua. Nggih. Jadi jangan sampai kan bahwa saya mempunyai permintaan sekali lagi supaya bangsa ini tidak kena penyakit, maka saya mintakan mantra. Oh, nggih. Yen nangis lare puniku lelo-lelanen anuli supaya doh kang leloro sarap sawane alare tan wani anyedak ana saking rahmate yang widi winoco puji iku jin setan lumayu gendring sarap sawane anyimpang Poncopaya pan sumingkir kala kalane akesa datan wani amarani pitik tula pitik tulake jabang bayi situlak tungguning marga situkung ungkung ing ngarsi cacing recek samya ilang Krumo kremi padha mati
Tuhan, aku berguru kepada. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Kaf Ha Ya Ain Shad. Tuhanku, aku berguru kepadamu, mendengarkan angin dan suara yang bisu. Tuhan memberiku pengertian, Tuhanku. Buta mata menganugerahi penglihatan dan kelemahan menyimpan berlimpah-limpah kekuatan. Jika aku tahu, terasa betapa tak tahu, dan waktu melihat betapa penuh rahasia gelap yang dikandung oleh cahaya. Aku berguru kepadamu, Tuhanku, tidak tidur di kereta waktu, lebur di dalam ruang, sebab setiap satu mengandung 1000. Tuhan, aku berguru kepadamu, Tuhanku. Meragukan setiap yang aku temu dan menimba ilmu dari yang paling dulu. La
Tuhan, aku berguru kepadamu. Bumi sudah letih dan saudara-saudaraku saling tindih menindih. Siapakah itu yang berebut pedang, yang menebang hutan untuk mendirikan rumah yang akan mengucilkan diri mereka sendiri? Pohon-pohon telah tumbang, daun-daun lepas berterbangan, teraduk menjadi sampah dan jatuh pada akar yang membusuk. Dan sekarang benuaku ompong, kehidupan adalah serigala yang sombong. Maka di manakah dia Tuhan yang sederhana saja bisa aku temukan lorong? Tuhan, Tuhan, aku berguru kepadamu Tuhan. Berabad-abad sudah kukibarkan bendera lambang kematianku sendiri. Dan sekarang bumiku marah. Aku diusir. Buang ia kepadaku. Jadi untuk melarikan diri Tuhanku, siapakah lagi yang hendak ku jilat selain lutut? Siapakah lagi yang hendak ku jilat selain lutut? Ya, ini dua buah puisi, Bali dan Tuhan Aku Berguru. Dua-duanya ditulis oleh Bapak MH Ainun Najib. Tepuk tangan untuk beliau. Oke, monggo Mas. Teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk menggali informasi apa yang ada di belakang praktek penciptaan ini. Karena pementasan ini dulu pertama kali dikerjakan di tahun 81. Tetapi sebelum saya memberikan kesempatan ke teman-teman, saya pengen mencuri kesempatan itu dulu. Saya pengen mendapatkan cerita dari teman-teman ini. Bagaimana ceritanya bisa terjadi pertemuan antara Dipowinatan dan Karawitan dinasti ini. Sekalian juga barangkali nanti ada yang bisa memperkenalkan bapak-bapak yang bermain di sini. Ini nama dan aktivitasnya seperti apa gitu. Ini pertanyaan pertama saya. Bagaimana ceritanya bisa terjadi pertemuan antara Dipowinatan dan Karawitan dinasti? Sinten Mas Nevi? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Mas Kuncung, jadi saya ingin menjelaskan ini semua teman-teman ini mayoritas semuanya para pemuda-pemuda Dipowinatan pada tahun 70-an. Sekarang ya sudah. Ya ini sekedar ya semacam arsip yang berupa suara dan rupa
dari orang yang sudah tua-tua. Ini contoh dari arsip. Jadi kami ini adalah, sekali lagi adalah yang pernah berkiprah berkesenian di kampung ini, kampung Dipowinatan ya. Ini saya sendiri, saya Pak Novi Budianto, dan ini Pak Joko Kamto. Beliau rumahnya di sebelah timur rumah saya. Ini Mas Us, ini rumahnya Mas Dwi Mawan Riswanto ya. Rumahnya di sebelah utara Bale RK. Ini Mas Joko Kusnun. Ini yang setiap pagi saya selalu mendengar suara tangisnya ya. Sebelum berangkat sekolah itu mesti padu karo Mbak E. Nah, ini rumahnya persis di depan rumah saya. Ya, sebelahnya Pak Yogo. Nah, ini beliau adalah Bapak Hari Murti. Ya, beliau merupakan Ndoro juga ahli waris dari dalam Jayadipuran ini. Yang ngegong pegang gong ini. Nah, yang paling antik ini adalah Mas Narto Piul. Mas Narto Piul atau Gus Manis ini. Beliau adalah putra seorang tokoh keroncong, Bapak Moli. Yo ini ya. Dan tak lupa yang merupakan penggerak kembali kebangkitan kami kembali ini adalah Bapak Godor Widodo alias Herman Widodo. Putranya Bapak Sudarman, temannya bapak saya juga. Kemudian ini ada Mas Gianto, ini Mas Gianto ini wah ini sedulur sinerwadi saya yang beliau adalah seorang empu gamelan, pengrajin gamelan dari Desa Pandak di sana. Dari jasa beliaulah kami ini bisa berlatih untuk acara malam ini. Beliau menyediakan tempat ini. Beliau juga seorang anggota Kiai Kanjeng bersama saya. Juga Mas Keli, nah ini satu-satunya seorang akademisi seni musik ini. Ya, seorang akademisi seni musik lulusan ISI Yogyakarta, Mas Keli Nugroho. Keli sapa mbuh ra ngerti aku. Ngerti ku ya meng keli ngono wae. Tapi bukan keli pelipur lara. Bukan keli apa? Pelipur lara. Terus 1 bulan balik harus dari basa mati ngoten. Ya. Nah ini demikian lagu Jongkal sekedar namanya seperti ini. Kalau riwayatnya nanti panjang sekali nanti. Seteng. Dan yang terakhir ini sang pembaca puisi ini duplikat dari Bapak MH Ainun Najib. Dia adalah seorang Syekh Teng. Syekh Teng Agus Yuniawan. Beliau adalah manusia shootingan. Ya ini, ya. Saya rasa untuk perkenalan bagaimana dari Dipowinatan sampai kemudian menjadi Karawitan Dinasti Mas di Protes. Ini juga suatu proses yang panjang. Ya disingkat. Jadi pada mulanya itu kami ini hanya seorang, saya bersama Pak Joko ini terutama Pak Joko, Pak Us dan Pak Joko Kusnun ini dulu itu ketika masih remaja isih katokan cendak itu ya meng tabuhan ember plastik karo gitar ning arep Bali. Diajak sama manusia yang bernama Jemek Supardi untuk bergabung. Nah itu orangnya itu. Untuk bergabung mengiringi sebuah teater. Di mana? Di tempatnya Bapak Tertib Suratmo. Saya diajak ke sana. Lama-lama disuruh mengiringi sebuah musik. Kemudian di grup teater itu datanglah seorang penyair. Rambutnya gondrong, ya. Bagus Mas. Wajahnya tampan, gitu. Beliau sangat tertarik dengan pengelolaan kami bersama. Kemudian mempunyai ide membuat sebuah pementasan sastra digabung dengan musik. Melihat kiprah kami mengiringi teater dinasti waktu itu. Maka kemudian lahirlah sebuah pertunjukan yang disebut musik puisi Karawitan Dinasti. Itulah istilah musik puisi yang pertama kali ada di negeri ini. Kasih plus, terima kasih. Ya, itu seperti itu. Terus berkembang. Maka saya menggunakan waktu itu setiap latihannya ya di kampung Dipowinatan ini, di balik RK sana. Ya.
menggunakan gamelan yang milik Pak RK di bawah naungan Bapak Sudirman yang rumahnya di sini nih, ya pas di tembok ini, itu gamelannya diletakkan di balai RK. Nah, gamelan itulah yang kami pakai untuk membuat pertunjukan ya seperti ini waktu itu. Dipentaskan pertama kali di kampus UGM di Balerung UGM Cemara 7 waktu itu, sekitar tahun 76 ya. Oke, begitu. Ya, oke. Terima kasih. Saya buka kepada teman-teman. Barangkali ada yang mau menanggapi praktek seni seperti ini. Ada gamelan, ada gitar. Barangkali ada yang mau bertanyakan, wih janjane gitare piye, gamelane piye gitu. Silahkan teman-teman. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Ya. Cak Nun gilirannya nanti terakhir karena beliau akan juga memberikan informasi yang juga lumayan menarik berkaitan dengan karawitan dinasti ini. Ada pertanyaan? Oke, silakan Mbak. Silakan disebutkan namanya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa hadir di sini dan menyaksikan proses sejarah ya, saya rasa di sini, dan saya merasa beruntung bisa menyaksikannya. Pertanyaan saya, mungkin ini, nama saya Vivi. Pertanyaan saya ini mungkin sedikit berkaitan dengan yang tadi itu. Jadi untuk pengorganisasian kelompok ini dulu bagaimana? Jadi tadi kalau tidak salah ada beberapa yang datang hanya untuk tobo saja, kemudian ada yang tinggal di sini begitu. Nah, bagaimana dulu itu pengorganisasiannya? Jadi mungkin kalau saya membandingkan dengan mungkin kelompok-kelompok yang lain dari komunitas-komunitas lain itu mungkin ada yang mungkin tidak asli di situ, tapi kemudian menginisiasi sebuah event seperti itu. Apakah kalau yang di sini yang terjadi bagaimana? Kemudian untuk zaman waktu itu ya, tahun 70-an itu bagaimana untuk istilahnya mungkin woro-woro kalau ada pementasan semacam itu. Terima kasih. Ngaten, Mas Nevi. Ya. Cara mengorganisasi kelompok, bagaimana warga, bagaimana orang yang datang. Ya, jadi memang zaman sudah berbeda ya. Iklim berkesenian pada waktu itu sangat berbeda dengan zaman sekarang. Jadi kalau mungkin pertanyaannya adalah masalah teknis, bagaimana menginformasikan dan sebagainya, itu saya sangat berbeda. Pada waktu itu tuh kesenian itu sangat betul-betul merakyat ya. Hampir di setiap kampung itu ada kelompok teater. Dan setiap sebulan sekali kami itu selalu mengadakan yang disebut arisan teater. Di tempat ini saya ingat pernah dipakai untuk ngunduh arisan teater 2 kali waktu itu. Dulu seperti itu. Apa itu arisan teater? Arisan teater adalah pentas ajang kreativitas anak-anak muda untuk menampilkan keseniannya pada waktu itu. Hampir semua kampung, hampir semua sekolahan mempunyai kelompok teater semuanya. Dan itu berkompetisi. Kompetisinya tidak jegal-jegalan, tidak kemudian bertarung teman-teman, tidak. Tapi beradu kreativitas. Dan sehari setelah pementasan itu selalu ada seorang seniman, beberapa orang seniman yang membahas hasilnya. Dan mereka mendengarkan dengan penuh takzim dan bersemangat untuk memperbaiki keseniannya di bulan yang mendatang. Itu seperti itu. Jadi iklim kesenian yang seperti itu memancing kami semuanya untuk berbuat kreasi seperti ini. Sehingga kami tidak ada merasa ragu untuk kemudian gege ora ditonton dan sebagainya ya. Dan pada waktu itu kami menggunakan gamelan ini tidak, sarana transportasinya tidak seperti zaman sekarang ya. Kita tinggal telepon kemudian sudah ada yang mengangkut, tidak. Kami membawa gamelan-gamelan ini dengan penuh sukarela. Ada yang menggunakan becak, menggunakan apa, bahkan menggunakan nggowo kempul, nggowo gong, melaku berkilo-kilometer, itu suatu hal yang biasa. Kalau mau pentas itu tidak hanya sekedar main teater, tapi juga membuat poster sendiri, nemplek ke dewe,
gawe lem dhewe, oyak-oyakan karo tukang pajak dhewe. Dan itu kami lakukan, itu perjuangan yang seperti itu saya rasa tidak bisa terpikirkan oleh generasi muda zaman sekarang di dalam berkesenian ya. Jadi seperti itu. Jadi iklim keseniannya sangat berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sudah berubah ya. Waktu itu saya masih kuat, masih lincah, masih kuat ngusung-ngusung saron membawa berkilometer. Sekarang tangan saya saja untuk gitar saja sudah tidak seperti zaman waktu dulu. Saya rasa demikian ya. Oke, teman-teman, karena kita juga dikejar waktu, barangkali masih ada yang akan bertanya atau teman-teman pertanyaan disimpan untuk di dialog yang sesi kedua. Oke, masih ada yang mau bertanya, berkomentar? Kalau nggak ada, saya persilakan untuk dilanjut, baru nanti di sesi kedua kita ngobrol lagi. Silakan Mas Nevi. Lereng selatan Merapi indah dan berseri. Di kawasan itu telah tertancapkan tumpuan Ibu Pertiwi, tempat orang-orang membekali diri. Masa depan telah ku taruhkan di dalam hidupku, agar langkahku dapat berarti bagi negeri ini. Wahai desaku, wahai kampungku, wahai di Powinata. Lereng selatan Merapi indah dan berseri. Di kawasan itu telah tertancapkan monumen Ibu Pertiwi, tempat orang-orang membekali diri. Masa depan telah ku taruhkan di dalam hidupku, agar langkahku dapat berarti bagi negeri ini. Wahai desaku, wahai kampungku, wahai di Powinatan.
Berdekatankah kita sedang rasa teramat jauh, tapi berjauhankah kita sedang rasa begini dekat, seperti langit dan warna biru, seperti sepi menyeru. Oh kekasih, kau kandung aku, ku kandung engkau, seperti mengandung mimpi terendam di kepala, namun sayup tak terhingga, hanya sunyi mengajari kita untuk tak mendua, untuk tak mendua. Berdekatankah kita sedang rasa teramat jauh, tapi berjauhankah kita sedang rasa begini dekat, seperti langit dan warna biru, seperti sepi menyeru. Oh kekasih, kau kandung aku, ku kandung engkau, seperti mengandung mimpi terendam di kepala, namun sayup tak terhingga, hanya sunyi mengajari kita untuk tak mendua, untuk tak mendua. Oke, tepuk tangan teman-teman untuk Karawitan Dinasti. Sebelum nanti Cak Nun memberikan tambahan informasinya, saya minta untuk Bapak Tertib Suratmo juga memberikan komentarnya, tanggapannya. Mas Ratmo. Oh, ya. Silahkan Mas Ratmo. Terima kasih atas perhatian saya kepada saya. Terima kasih kepada teman-teman, kepada Cak Nun
Maaf, saya tidak mau dekat karena saya sedang seperti ini sejak pementasan Cak Nun terakhir sampai sekarang. Saya diburu sakit macam-macam. Nah, sekarang ini saya terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah kerjasama dengan tim Eva itu. Betul-betul saya kaget. Ternyata kita punya keluarga yang cukup banyak dan berpotensi. Sayang saya tidak bisa ikut. Ya cuma berita-berita saja sering didatangi oleh teman-teman Eva. Terima kasih saudara-saudara dari Eva. Dan sayang ya, saya tidak bisa apa-apa lagi. Cuma tolong aja teman-teman tetap semangatnya sama menjaga ini kampung kita ini dijaga supaya kita tetap lahir terus. Jangan sampai ya kira-kira begitu saja. Terima kasih Mas Seratmo. Teman-teman, kita masih akan menyaksikan pameran sehingga kemudian saya minta untuk Cak Nun memberikan komentar ke atas keberadaan karawitan dinasti ini. Silahkan ke depan Cak Nun. Dan setelah Cak Nun nanti lagu terakhir. Teng, jangan aku. Oke, teman-teman saya semua, anak-anak dan cucu saya, karena dinasti ini kan mbahmu biyen. Jadi ki putu-putuku termasuk sing tanya proses pengorganisasian tadi ki mesti putu kuwi. Kuwi cah milenial. Kalau dulu itu kebudayaan masyarakat masih alamiah. Jadi untuk kumpul latihan itu betul-betul semangat dari dalam dirinya, tidak karena ada honor, tidak karena ada rencana pementasan, tidak karena apa-apa, tapi memang ada semangat yang sifatnya alamiah. Nah, oke. Saya cerita apa ya? Kalau saya boleh bilang gini, ini pertama gini. Acara ini menurut saya seperti Mas Ratmo ya sangat mengagetkan dan iki apik banget iki acara ini. Apik banget dan itu mengagetkan karena jebul Indonesia iki pemerintahnya ya waras gitu loh. Gitu. Artinya ini disebut baik, sangat baik, tapi juga benar dan bahkan indah. Sangat indah karena berbagai macam cara pandang kita terhadap. Jadi ini ada pengarsipan proses kreatif di Dipowinatan yang berbeda dengan di tempat-tempat lain atau pada gejala-gejala kreativitas yang lain. Pertama begini. Kan orang hidup itu punya sekian lapis memori. Ada memori bayi, terus memori kampung halaman dan budaya, kemudian memori kenegaraan dan seterusnya. Terus nanti sebelum itu ada memori janin. Sebelum itu ada memori DNA atau gen. Sebelum itu ada memori, saya menyebutnya memori cahaya, memori nur. Nah, yang namanya pengarsipan adalah Anda harus melacak kembali kue iki janjane sapa. Goleki menelusuri kembali rentang sangkan paraning dumadi. Nah, yang dilakukan malam hari ini kan sebenarnya tidak jauh kan. Pokoknya ning dipo mbiyen ana ngene saiki ayo didokumentasikan. Nah, setiap manusia akan punya kewajiban masing-masing karena nek dituruti terus poke kowe ya mung Gusti Allah to sapa meneh. Nek kowe gawe lemper kan kowe kulak ketan ning sawah, ning pasar. Nah, pasare ki ya kulak beras ketan ning sawah. Ning
njur kowe gawe gethuk, njur kowe gawe lemper, njur kowe gawe sego sak piturute. Itu kan bahannya jelas. Nah saiki menungso iki ana iki bahane apa biyen? Kok ana getih, ana daging, ana balung, ana lemah, ana hawa, ana godhong, ana segala macam. Itu bahannya apa dulu? Sang Hyang Wenang itu dulu, Sang Hyang Widi itu dulu bikinnya pakai apa? Nah kan urusannya kan sudah bukan pasar. Jadi tidak ada selain Tuhan, maka kalau ada yang dibikin Tuhan pasti bahannya berasal dari diri Tuhan sendiri, kan itu masalahnya. Nah itulah sebabnya kita butuh elaborasi dan eksplorasi untuk memahami berlapis-lapis memori tadi ada. Dene wong Jawa duwe jeneng titen. Nah kowe iki saiki iki wong lak wis ora titen to. Zaman medsos sih seminggu yang lalu wis lali to. Jadi kita itu sudah ndak titen. Nah, lembaga arsip ini IFA ini kan pelembagaan kesadaran titen bahwa kita itu untuk menuju ke masa depan butuh wacana-wacana dan landasan-landasan dari masa silam. Jadi masa silam itu sangat penting. Dan masa silam tidak berhenti pada sejarah Indonesia dan sejarah dunia atau sejarah kemanusiaan. Bahkan sadurunge ana menungso lak wis ana kewan. Sadurunge kewan kan wis ana wit-witan. Sadurunge wit-witan wis ana lemah, wis ana hawa, wis ana banyu, wis ana watu sak piturute. Nah, sebelum ada watu dan alam semesta dan seterusnya kan wis ana meneh apa sadurunge. Itu kita urut terus ben kowe sesuk nang ndi iki ora kleru. Nah, sekarang kan kita ini sudah tidak punya perhitungan masa silam sama sekali. Gawe negara ya. Makanya Bu kalau saya ngomong, saya loncat dikit ya. Ya musik Kauritan Dinasti ini konsep tentang Indonesia, Bu. Indonesia yang ngene iki. Ora moro-moro band, ora moro-moro rock, ora moro-moro blues, ora moro-moro apa? Hip hop apa lho kowe iki piye to? Kowe iki sapa? Ya nek Indonesia iki ya neruske Indonesiamu. Nah, gamelan gamelan dinasti ini kan ini sudah berabad-abad yang namanya Jiro Patmo Nempi iki, Slendro Pelog ini sudah berabad-abad dan kalau kita bikin musik yang meneruskan ini. Nah, meneruskan itu kan ibarat sego pari ya dadi beras, sego beras dadi sego, sego dadi sego goreng dadi macam-macaman gila. Ini kan tidak, kita ini bikin kesenian moro-moro hamburger, moro-moro kebab, moro-moro Kentucky Fried Chicken. Nah, lah Indonesia mungkin nah dinasti ini lahirnya adalah ya awake dhewe iki wong Dipa, berarti wong Yojo, berarti wong Jawa, berarti wong Indonesia, ayo neruske sing pancen awake dhewe. Jadi kita ini meneruskan. Memang ada beberapa kesulitan teknis musikal ya. Ya karena diatonis sama pentatonis itu sukar dikawinkan. Tetapi ini adalah eksperimen pertama bagaimana orang Jawa, Jogja, Dipa-Winatan berusaha untuk mendunia dengan bekalnya sendiri. Lah nek arep gawe band janjane ya gampang banget. Gitu nek arep gawe leto, arep gawe kuwi luwih gampang timbangane gawe Karawitan Dinasti sebab secara musikal dan secara macam-macam itu ada banyak kesulitan karena Indonesia karo dunia ya ora kompatibel, ora cocok kok. Kalau diurus sampai kenegaraan, kowe iki ngopo lho? Wis enak-enak merdeka ora berjuang kok. Kowe merdeka mergo Hiroshima Nagasaki iki dibom. Njur kowe punya kesempatan untuk proklamasi. Terus nek Korea sehari sebelumnya sudah proklamasi pada tanggal 16 Agustus, kowe isih ngubur-ubur Bung Karno ben gelem proklamasi mergo kaya rada wedi. Akhirnya ketemu proklamasi 3 hari sesudah Hiroshima Nagasaki tanggal 14 itu. No, lah kowe iki mbiyen Bung Karno karo Bung Hatta mbiyen iki rembug apa jaman kowe dadi anggota PI Perhimpunan Indonesia di Amsterdam iki rembug apa kowe mbiyen? Itu yang saya maksud, Bu. Kok moro-moro kowe dadi republik iki piye? Lho wong Londo keraton kok, kerajaan kok. Inggris kerajaan, Norwegia kerajaan, Monaco kerajaan, Spanyol kerajaan, Jerman kerajaan. Ya toh? Thailand ya kerajaan, sing kiwa tengenmu ya kerajaan Brunei. Kowe kok dadi republik iki bagusi kaya kaya kowe iso wae. Wong kowe ya ora ngerti negara, kowe ya ora ngerti republik dan akhirnya bubrah kaya ngene iki, Bu. Nah, musik dinasti ini orang ngoyo-woro ora jur gawe band. Ora jur dadi cah ben-benan kuwi mau tapi ya saka RK, saka
apa sing awake dhewe ana dan secara musikal diurus sampai akhirnya menjadi Kiai Kanjeng. Jadi kalau saya boleh bilang ya, ini saking piceke donya, saking piceke Republik Indonesia tak kandhani ku ya. Mulane jenenge Nevi iki lak kudune iki ini kalau saya kasih dia hadiah kebudayaan nasional minimum. Karena Nevi ini perintis musik yang luar biasa. Sekali sing duwe gamelan gawe kaya ngene iku nek iso. Dan ini kita masih punya banyak nomor. Saiki dari Jiro Patmonem Slendro Pelok, Nevi kemudian mengembangkan Bu menjadi gamelan Kiai Kanjeng. Jadi kalau sampean pernah mendengar gamelan Kiai Kanjeng itu bahannya Jawa tapi struktur nadanya berbeda. Struktur nadanya itu mencoba bergaul dengan dunia internasional. Jadi gamelan Kiai Kanjeng iki dienggo Arab iso, dienggo Barat iso, dienggo India iso, dienggo Jawa ya iso gitu. Meskipun ada batas-batasnya gitu ya. Nah, itu inovatornya, mujadidnya atau pembaharunya dan penemunya adalah Nevi Budianto yang omanya sebelah itu. Ora ketang bocahe senengane mangan kikil gitu. Turun nek nising ora ngati-ati, ora didelok sik iki nggon nguyuh apa nggo nising. Mentang-mentang Kiai Kanjeng itu pentas ke seluruh dunia, kadang-kadang nginep di hotel bagus. Terus saking yakine mlebu WC langsung ndodok langsung gitu Bu ya. Jebul kuwi nggone nguyuh dudu nggone ngising gitu kan. Aku ndipo, bayangkan ndipo nang London kan pekok ta kuwi. Wong ndipo nang London, nang Roma, ya ta nang ndi meneh? Nang Helsinki, nang Australia semua kota-kota, nang Maroko, nang mana ke Skotlandia dan seterusnya. Itu bayangnya wong ndipo mlebu hotel gede lho Bu. Langsung jebul nggon nguyuh dudu nggon ngising. Tapi kan wong ndipo kan wong Jawa. Wong Jawa kuwi wong sing terdidik untuk sayang tanggung jawab. Maka wis kadung taeke nletek niku ya karo dhek ya diangkuti Bu. Wonten Bu. Diangkuti. Itu saking tanggung jawabnya dia gitu. Nah, ini ilustrasi tapi serius. Makanya Nevi ini harganya sangat mahal. Tidak hanya di lingkungan Dipo dan Kiai Kanjeng, tapi juga di seluruh Indonesia beliau itu sangat mahal. Jadi Nevi begitu di Kiai Kanjeng kan ditemani oleh para akademisi musik, ada yang ahli karawitan, ada yang ahli musik modern dan seterusnya. Tapi jadi Indonesia menurut saya mau Indonesia tahap pertama ini ya dinasti, tapi Indonesia transformatif yang lebih ke depan dan lebih bisa bergaul secara keduniaan itu ya, secara internasional itu ya Kiai Kanjeng. Nah itu semua adalah karyanya Pak Nevi. Orang karawitan dinasti nek orang non Nevi, orang non Kiai Kanjeng nek orang non Nevi. Jadi Nevi itu adalah pahlawan nasional. Edan apa ora? Pahlawan nasional Bu. Tur kuwi, wah kuwi nek aku cerita Nevi tok rong dina rong bengi ora entek. Kuwi wis. Lah iya, itu sembarang dipangan kok Bu. Kuwi. Dadi nek ning hotel kae kan nek pelayane ngekeki piring kan mesti ana jendok loro karo tisu ya Bu ya. Nah, nanti baru tisunya kita singkirkan baru njupuk sego, njupuk sari iki Nevi iki saking alamiahe iki wis lali Bu. Pokoke sak tisu-tisine dileboki sego, dadi iki mbadok sego lauk tisu niki Bu. Cerita ngono ki akeh banget. Dan itu menurut saya keindahan. Jadi Dipo itu punya dua makhluk Tuhan yang menurut saya tidak ada di seluruh alam semesta. Ya. Tidak hanya di dunia, orang ono ning sak donya ki ono dan hanya Dipo Winatan dan lingkungan kita yang bisa mengakomodasi mereka. Nek kowe ketemu Habib Rizik kowe mung diharam-haramke. Ning nek bayangke Bu, golek aja meneh ning Amerika Eropa. Ambok ning planet apa wae nek ana wong kaya Jemek karo Nevi. Ora ono. Lah orang yang bisa menjadi habitatnya Jemek sama Nevi itu kan hanya Dipo Bu, hanya kita Bu. Kalau di mana-mana mesti mingkerengan, diusir. Kuwi wah ceritanya oke banget Bu. Tapi pokoknya jadi menurut saya kenapa Dipo ini khusus Mas? Karena semua seniman di dunia itu lahirnya personal individual. Tapi di Dipo ini lahirnya komunal. Gitu ya beda. Jadi sing iki dadi nek ning ndi kae misale ana Solzhenitsyn, ana Leo Tolstoy, ana
ana penyair Pablo Neruda, ana Khairil Anwar, ana Rendra, ana sapa wae kuwi lahire kuwi kaya ning pot kembang. Tapi nek ndipa iki kebon. Iki kebon. Dadi sak lemah-lemahe kabeh itu ikut menghidupkan dan ikut nguri-uri pertumbuhannya tanaman-tanaman kesenian dan kebudayaan di Ndipa. Itu bedanya. Makanya saya senang sekali ada penelitian dan pengarsipan ini karena iki bocah iki ampuh tenan iki. Karena Indonesia secara keseluruhan tidak ngerti ini, Mas. Menteri Kebudayaan ya ora mudeng iki, presidennya apa meneh. Ya, ora mudeng. Ngene-ngene iki ora mudeng, ya. Dan jangan lupa ya, ini lembaga arsip ini apa namanya? IFA ini menurut saya kalau dari sudut agama iki wong entuk pituduh kok Gusti Allah. Ora ngono kuwi. Loh, ini luar biasa. Berarti pimpinannya juga orang yang terbimbing oleh Tuhan gitu ya. Loh, di buku-buku kesenian Indonesia Bu yang diterbitkan di Dikbud disebar ke seluruh dunia, di kedutaan-kedutaan kita seluruh dunia itu ada buku tebal begini yang kita pernah lihat waktu di Finlandia ya. Ya di Finlandia waktu itu kita pentas di sana. Itu di seluruh buku itu ndak ada Kiai Kanjeng, ndak ada nama saya, ojo meneh kok dinasti apa meneh kok Ndipa Winatan, modar apa ora ono. Jadi Indonesia itu ndak kenal Ndipa Winatan. Indonesia itu tidak kenal apa sebabnya tidak kenal. Lho nek kowe kena Covid orang ngerti asin, orang ngerti legi kowe le. Jadi sing salah ki ora legine ra asin ning mergo ilatmu kena Covid kan gitu kan. Nah Indonesia ini kan kena Covid. Orang ngerti wong apik, orang ngerti pemimpin ki sapa, orang ngerti pengkhianat sapa. Wis angel-angel dadekke menteri bul maling, bul nyolong, ya toh. Bur wong melarat isih butuh tas larang, isih butuh arloji larang sak piturute jebul wong melarat kan itu kan orang miskin. Jadi menurut saya mungkin tidak kebetulan bahwa IFA ini ada di Ndipa Winatan. Ini tumbuh ketemu tutup, Mas, menurut saya. Tumbuh ketemu tutup. Upama orang yang Ndipa yang mungkin tidak menemukan acara ini, dan Ndipa kalau tidak ada IFA juga tidak akan ada festival 1 minggu ini. Jadi menurut saya itu luar biasa. Tepuk tangan. Jadi secara sosial saya mengapresiasi dan takjub, secara kenegaraan saya menemukan pahlawan masa depan. Ya kudune kaya ngene iki Indonesia. Kowe nek ora titen karo sing wingi-wingi ora ngerti sesuk kowe kan gitu kan. Terus secara agama saya bersyukur sekali. Saya bersyukur sekali dengan adanya festival ini dan sebenarnya saya akan usul sama yang lagu berdekatan dengan kita tadi itu itu kan Mbak Novia sudah sering membawakan. Sebenarnya saya punya keinginan untuk supaya Mbak Via kita bond untuk menyanyikan lagu yang tadi dinyanyikan. Tapi karena teknis tidak memungkinkan karena Mbak Via sedang menerima tamu anak kecil-kecil banyak sekali ponakannya dari Bogor dan dari Jakarta sehingga malam ini tidak bisa ikut hadir. Tapi lagu itu berdekatan kita itu luar biasa Bu itu karya Mas Narto itu. Karya Mas Narto itu aslinya dulu manis banget. Aslinya Bu ya. Terus habis itu kecelakaan sama godor mancing di daerah Perang Tritis terus motornya junggel njur untune pedot siji. Jadi dulu sangat manis saiki meng manis Bu ya gitu. Itu Mas Narto. Dan Narto ini sahabat saya, kekasih saya dan saya mengerti betul semua teman-teman Ndipa ini karena saya berproses dan jangan lupa Bu ya. Saya dapat istri itu ya di Ndipa Bu. Jadi leto kayak ya Cah Ndipa kayak anaknya Cah Ndipa karena dulu ibunya Mbak Neneng adalah anggota dinasti di sini, yaitu bersama ibunya Mas siapa tadi yang Mbak Tuti Bodis dan seterusnya. Jadi aku ini punya keterikatan komplit dengan Ndipa. Keterikatan kreativitas kesenian, keterikatan keluarga, keterikatan proses rohani dan seterusnya. Yang saya ingin buktikan kepada ibu dan teman-teman sekalian adalah hal yang saya tidak mungkin omongkan sekarang sebab sampean tidak akan kuat mendengarnya. Tidak akan kuat karena sampean taunya kan Ndipa iki do pinter teater, do pinter musik ning ono barang sing kowe ora kuat krungu. Kowe nek nganti tak omongke kuwi Gunung Merapi Februari njeblok kuwi kok. Jadi saya tidak akan ngomong itu tapi intinya adalah ya jer basuki mawa baya wong urip ki ana sing jenenge husnul khotimah nek cara Islam kuwi. Itu artine wong sing biyene elek iso dadi apik.
Jadi nek kue mengucapkan wong meninggal dunia Inna Rjuun mudah-mudahan husnul khotimah kuwi berarti kue nuduh wong kuwi biyene elek saiki apik kan gitu. Jadi aja salah kata kue. Nah, husnul khotimah yang sejati itu Bu. Jadi orang berproses dari molimo menjadi wong apik tenan. Itu contohnya ada di Powinatan. Dan ada di panggung ini Bu. Jadi saiki wis jenengan takon ketua MUI, takon kiai sapa, Habib sapa, imam sapa. Tolong contone wong sing husnul khotimah niku sinten sebutan setunggal. Aku duwe. Husnul khotimah dalam arti peteng sak peteng-petenge, padang sak padang-padange Bu. Kuwi tenan-tenan husnul khotimah. Nek kaya aku kalau Nevi ndak husnul khotimah, dia husnul hayat namanya. Jan uripe apik ket biyen. Jadi nek kae domo 5 iki wanine menginjen saka genteng iki. Jadi kalau Nevi ini Bu ini santri sejak awal. Ibunya ketua ranting Aisyah di Powinatan. Dia kalau dia memang rajin sholat dari dulu dan seterusnya dan pokoknya paling oke lah. Jadi dia bukan husnul khotimah. Nek liyane iki rata-rata husnul khotimah. Terus aku ra tega Bu. Jenengan nek tak critani mesti ora percaya nek ana menungso kok kaya ngono ya. Ora percaya guys. Kok ya ana kedadian ngono gitu. Sak donya kowe ora tau krungu kaya ngono-ngono kuwi. Jadi yang paling busuk bobrok mangkak apa jenenge nek cara Jawa iki? Kemproh yang paling busuk itu ada di Tipo. Tapi yang paling bercahaya, yang paling sejati, yang paling murni ada juga di Ndipo. Jadi Ndipo ini adalah miniatur dari dunia. Tenanan niku kuwi. Engko tak bisiki wae engko. Oke, gitu ya Mas kira-kira. Ya. Kalau ada pertanyaan monggo Mas. Ada pertanyaan atau kita langsung di lagu terakhir gelandangan? Ngaten? Oke, ya. Oke, teman-teman, terima kasih sekali tepuk tangan untuk gelandangan dan baru nanti kita nonton pamerannya. Silahkan. Oke, silahkan teman-teman. Ada satu kerinduan dari kawan-kawan mas-mas Karawitan Dinasti untuk tampil secara utuh. Saya, Mas Gianto, Mas Keli, bukan dari Karawitan Dinasti karena beberapa hal. Iya Mas ya. Nah, dulu aslinya yang baca itu ya yang di sebelah saya ini, Pak M.H. Ainun Najib. Kerinduan itu justru muncul dari kawan-kawan yang di belakang, Mas Nevi, Pak Godor, Mas Narto dan sebagainya. Maka pada malam hari ini si Sanle kangen-kangenan, sisan le tenanan janjane mbiyen piye to Karawitan Dinasti dari Powinatan ini. Maka untuk persembahan terakhir dari Karawitan Dinasti malam ini, satu nomor yang ditulis oleh beliau sendiri, judulnya Gudeg Jogja atau Nyanyian Gelandangan. Nyanyian Gelandangan yang akan dibacakan oleh penulisnya sendiri, Bapak M.H. Ainun Najib. Sebelumnya saya ngaku wae bahwa tadi kan Nafi mengatakan ini duplikatnya M.H. Ainun Wajib gitu. Gimana? Saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa duplikatnya lebih baik dari aslinya karena dulu saya eranya masih era apa jenenge kuwi. Saiki wis digital biyen sih analog gitu ya. Jadi beliau membaca puisi di dinasti lebih bagus daripada saya. Oleh karena itu aku ya ora mantep-mantep banget. Ning iki persis seperti dulu ini, tidak akan kita rubah satu kata pun. Jadi ini tahun 1976, nulisnya juga dalam rangka kerjasama ini, maka saya tulis ini untuk bikin nomor ini. Jadi bukan asli nulis puisi terus dimusikkan, tetapi karena sudah berinteraksi sama Karawitan Dinasti, terus saya menulis ini terus bikin konsep nyanyian gelandangan ini. Mohon teman-teman yang agak akademis, mohon perhatikan, ini namanya diputuskan musik puisi dinasti atau puisi musik dinasti. Terserah yang dulu yang mana. Tapi pokoknya puisi musik atau musik puisi, bukan musikalisasi puisi,
bukan puitisasi musik, tapi musik puisi atau puisi musik dengan konsep bahwa porsi antara musik dengan puisi itu seimbang. Gitu ya. Jadi sama-sama berperan. Kalau Anda lihat lagu pop kan itu semua kan musikalisasi puisi. Jadi puisi dilagukan. Gitu ya. Nah, kita ada yang begitu tapi prinsipnya enggak gitu. Jadi ini bukan puisi yang dilakukan tapi puisi yang ditampilkan secara seimbang dengan tampilan musik gitu. Maka disebut musik puisi atau puisi musik Karawitan Dinasti. Oke, saya akan baca. Berarti isinya juga pasti sudah kuno ini. Meskipun esensinya mungkin masih sama. Dan sekarang sebenarnya kalau ditulis sekarang lebih parah daripada apa yang menjadi kecemasan dan kegelisahan dalam puisi ini. Nadane piro ya? Alangkah gandem rasa hidup, nongkrong di atas tikar Malioboro malam hari, pesen gudeg tempe, teh jahe, dan rokoknya dor, join sama kamu. Kaki metingkrang ongkang-ongkang rasani jaman kang lintang bukang, aku merasa akulah seorang gelandangan. Sebab aku seorang gelandangan, maka akulah warga negara yang paling diistimewakan. Memang cuma sedikit saja kebahagiaan kehidupan, tapi aku bebas untuk nangkring dan tidur-tiduran. Sebab semua orang yang berumah pada hidup, pada menutup jendela dan pintu-pintu, maka jiwaku langsung dibungkus oleh semesta. Namaku duluan dicatat oleh para malaikat yang terbang mengendarai udara. Apa kabar angin? Makin deras dan berbau busuk. Apa kabar Pak Dewa Ringin? Rasa makin dingin tidak habis-habis kita dikutuk. Cuaca bangkit. Edan! Lihat itu tulisan di kain yang berpendar-pendar di sepanjang jalan. Musabakoh tilawatil Quran antar mahasiswa. Dan kemudian di sebelahnya lomba disco bergaya model John Tralala. Aku membayangkan pinggul yang digoyang-goyang, lampu redup, buah-buah kuldi dihentak-hentakkan. Hei, halo, aku memandang sel-sel gemetar. Aku terasa terbakar, aku memandang semangat dan nafsu yang berkibar-kibar. Come on, my love, come on, my love, come on, my love. 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 Come on, my La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sayup-sayup aku mendengar bayangan suara Tuhan dari tempat yang amat jauh. Bayangan suara Tuhan dan pinggul yang digoyang-goyang. Kenapa kamu gatal memandangnya sebagai wayang yang jejer berhadapan?
Kata orang, inilah lanskap yang membingungkan. Hei, apa salahnya kitab suci dilombakan, sebab toh kitab suci memang hanya untuk dilomba-lombakan. Apa salahnya pinggul digoyang-goyang, kalau memang untuk jiwa kita yang menggelegak bagai lautan, tidak ada lain yang bisa memberi tawaran. Hei, wahai kamu bintang gemintang, wahai kamu telah ditipu oleh arah. Utara dan selatan hanyalah arah, tapi utara bisa dijadikan selatan dan selatan bisa menjadi utara. Jadi ayolah, ini bayangan Tuhan dan ini pinggul yang digoyang-goyang. Lirih di telingaku terdengar suara seorang ibu. Anak kita Peti kok belum juga datang toh Bune? Kota Pak nih. Oh bukan Peti Bune, nama anak kita itu Fatimah. Baiklah Fatimah, tapi malam-malam gini kok belum juga datang? Oh tentu belum, dia akan jadi panitia MTQ. Tapi katanya sesudah selesai MTQ ia akan terus ke Kolombo Disco. Jabang bayi jantan betina. Inikah yang disebut gelagat zaman yang luas, warna yang samar, atau pelajaran bagaimana memahami inti nilai yang lebih tersembunyi. Hari-hari berputar, kita terserimpung dari engsel dalam roda mesin yang lancar. Ketika makin jelas bahwa hidup adalah pentas barong yang tidak pernah bubar-bubar. Kita terhimpit beku dalam lingkaran setan. Karena itu berdoalah semoga malaikat juga sempat bikin lingkaran. Hei, ini gereja, ini masjid, ini kuil, ini diamond night club, ini penari-penari bugil, ini peradaban tinggi, ini kultur ultra modern, ini daging kehormatan dengan 2000 perak, silahkan pesen. Tertawalah, memang ini semua enak untuk dikunyah-kunyah dalam tawa. Hidup oleng, alam tipak dalam kaleng, hidup hilang jiwa, gedung dan lampu-lampu megah menegaskan sukma yang kosong dan fana. Marilah cintai dunia lebih dari segala-galanya. Mari kita jual hidup kita untuk segumpal benda, untuk sebiji status dan sekeranjang prestise. Kita bikin sendiri berhala-berhala kita, bergabung kita dengan komputer sekaligus dengan dupa-dupa. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Hidup ialah perebutan, hidup ialah pertarungan, hidup adalah sejumput makanan, seporsi kenikmatan dalam usus. Hidup adalah sebidang tanah, seperangkat gedung, satu drum gengsi sosial, plus sejumlah ekstase picisan. Jadi kenapa tidak? Kenapa tidak? Hidup ialah membangun bukit meskipun peti mati jelas amatlah sempit. Hidup ialah mencungkil matahari, terlempar kita oleh kekuatan kita sendiri tanpa bisa kembali bangkit.
Tapi aku hanyalah seorang gelandangan. Aku tidak dihitung kecuali sebagai seonggok kotoran. Aku tak dikehendaki kecuali lenyap dan mati. Beberapa orang gelandangan diusir dari kehidupan. Mereka bermimpi terbang bersama burung-burung di awan yang hidup dan mati hanya karena alam. Oleh karena itu marilah bersembahyang, bersembahyang, bersembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.